Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BBNI. Saham BBNI pada perdagangan hari Kamis kemarin ditutup turun 0,49% ke harga 3.990. Bisa kita perhatikan di grafik, dalam satu minggu terakhir ini saham BBNI masih bergerak sideways. Dan jika kita lihat masih kelihatan gagal naik menembus resisten di harga 4.450. Dengan support saat ini jika kita lihat berada di harga 3.600. Garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas dan telah berpotongan. Dan secara tren jika kita lihat sebelumnya saham BBNI masih bergerak sangat downtrend. Dan dalam 2 minggu terakhir ini mulai bergerak sideways. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan hari Kamis kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi dalam jumlah besar pada penurunan hari Kamis ini. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini asing terus melakukan distribusi pada saham BBNI. Dari data yang kita dapat saya melihat saham BBNI masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Dan sepertinya masih akan sulit untuk naik menembus resisten di harga 4.450. Dan lebih berpeluang untuk turun kembali menuju support di harga 3.600. Dan teman-teman yang sudah berhasil membeli saham ini di harga bawah sebaiknya hati-hati apabila support di harga 3.600 lewati. Karena apabila support ini tertembus, maka saham BBNI akan bergerak downtrend kembali. Dan berpeluang untuk turun menuju support berikutnya di harga 3.000. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham BBNI di sekitar harga 3.000, sebaiknya take profit apabila support di harga 3.600 terlewati. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, saya tidak menyarankan untuk entry saat ini. Karena jika kita lihat bandar asing masih terus melakukan distribusi pada saham BBNI. Jadi peluang untuk turun lebih besar saat ini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Kalbe. Saham Kalbe pada perdagangan hari Kamis kemarin ditutup turun 0,43% ke harga 1.140. Bisa kita perhatikan di grafik, 2 minggu lalu saham Kalbe bergerak sangat uptrend. Jadi setelah berhasil rebound dari harga sekitar 860, jika kita lihat Kalbe langsung rebound dan naik sangat tinggi. Tapi setelah menyentuh resisten di EMA 50, bisa kita lihat Kalbe gagal bertahan dan mulai turun kembali. Garis MACD juga bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak naik ke atas, saat ini mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan hari Kamis kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan distribusi dengan jumlah lumayan besar pada penurunan ini. Sedangkan asing dalam 2 minggu terakhir ini malah terus melakukan distribusi. Jadi walaupun 2 minggu terakhir ini Kalbe naik lumayan tinggi, tapi yang terlihat asing malah memanfaatkan kesempatan ini untuk menjual di harga atas. Jadi asing sudah mulai melakukan take profit. Jadi dari data yang kita dapat, terlihat jelas bahwa bandar dan asing masih terus melakukan distribusi pada saham Kalbe. Itu yang membuat Kalbe akan kesulitan untuk naik menembus resisten di EMA 50. Karena selama belum ada akumulasi, akan sangat sulit untuk menembus resisten ini. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya Kalbe masih berpeluang untuk turun menuju support kuatnya di harga 1.000. Ini sekitar di area sini.
Jadi untuk teman-teman yang pingin entry membeli saham Kalbe, paling amannya adalah tunggu kembali di harga 1000. Walaupun masih ada satu support minor di harga 1100. Tapi tetap paling bagus adalah tunggu di harga 1000 karena saya melihat Kalbe masih ada peluang untuk turun menyentuh daerah support ini. Apabila support ini tersentuh mulai rebound, baru teman-teman entry. Apabila harga 1000 juga terlewati, sebaiknya tunggu kembali di daerah support di harga 860 atau 850. Jadi selama asing masih terus melakukan distribusi dan bandar juga melakukan distribusi, jangan entry dulu. Karena secara grafik juga saat ini masih kurang bagus. Berikutnya saya akan menganalisa saham ERA. Saham ERA pada perdagangan hari Kamis kemarin ditutup turun 3% lebih ke harga 1095. Jika kita perhatikan di grafik, sebelumnya ERA bergerak sideways dan terlihat masih kesulitan untuk naik menembus resisten harga 1000. Dan pada saat tanggal 7 kemarin, ERA naik tinggi, 22% lebih dan langsung naik menembus resisten harga 1000. Setelah kenaikan tanggal 7 itu, tanggal 8 dan 9 jika kita lihat ERA mulai turun kembali. Dan saat ini ERA berada dekat dengan daerah support di harga 1000. Garis MACD jika kita perhatikan saat ini terabur potongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan 3% ini. Dan asing dalam 1 minggu terakhir ini juga terlihat melakukan distribusi. Dan menariknya jika kita lihat pada saat kenaikan 22% ini, asing hanya melakukan sedikit akumulasi. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar pada tanggal 7 kemarin, pada saat kenaikan 22% ini. Ini merupakan data broker summary tanggal 7 April, pada saat kenaikan 22%. Jika kita lihat, memang terlihat ada sedikit akumulasi. Tapi jika kita perhatikan lebih lanjut, 3 top buyer dan top seller merupakan broker yang sama. Jadi terlihat jelas broker-broker ini hanya memindah-mindahkan barang supaya terlihat volume transaksi sangat tinggi. Jadi jika kita lihat tanggal 7 kemarin, volume transaksi untuk ERA sangat tinggi. Tapi kenyataannya tidak terlihat adanya akumulasi dalam jumlah besar. Jadi bandar dan asing hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk menaikkan harga ERA untuk bisa menjual di harga atas. Dan setelah bandar merasa cukup menjual di harga atas, keesokan harinya langsung diturunkan. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat ERA masih berpeluang untuk turun menuju harga 1000, yang merupakan support saat ini. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham ERA di harga bawah, di sekitar harga 800-an sampai harga 900, selama masih bertahan di atas harga 1000, tidak perlu melakukan take profit atau cut loss. Tapi apabila ternyata support ini terlewati, sebaiknya take profit dulu. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya amati dulu pergerakan saham ERA dalam 1 minggu ke depan. Apabila minggu depan ERA berhasil rebound dari harga 1000 disertai adanya akumulasi, teman-teman boleh entry. Karena ada peluang untuk naik menuju resisten terdekat di harga 1300. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham PTPP. Saham PTPP pada perdagangan hari Kamis kemarin ditutup turun 2% lebih ke harga 695. Bisa kita perhatikan di grafik, dalam 1 minggu ini PTPP masih kesulitan untuk naik menembus resisten di harga 800. Dengan support terdekat saat ini berada di harga 600. Dan support kuatnya berada di harga 500. Dan jika kita lihat, sebelumnya PTPP sempat turun menyentuh harga 500 dan rebound. Dan pada rebound yang kedua kali ini terbentuk double bottom. Sehingga setelah terbentuk double bottom ini, PTPP naik lumayan tinggi. Tapi setelah kenaikan menyentuh harga 800, terlihat bahwa PTPP masih gagal naik menembus resisten ini. Jadi secara tren saat ini masih bergerak sideways. Dengan range harga, support kuatnya di harga 500 dan resisten berada di harga 800. Dan support minor saat ini berada di harga 600. Garis MACD saat ini terlihat mulai berpotongan dan mengarah ke atas.
Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan 2% ini. Dari data broker summary terlihat jelas bahwa bandar masih melakukan distribusi pada penurunan 2% ini. Dan asing 3 hari terakhir ini juga terlihat melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya PTPP masih berpeluang untuk turun menuju support terdekat di harga 600. Untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham PTPP di harga bawah di sekitar harga 500, sebaiknya take profit dulu apabila support di harga 600 terlewati. Karena apabila support yang terlewati, PTPP pasti akan turun kembali menuju support kuatnya di harga 500. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, paling amannya adalah beli di harga 500. Tapi apabila teman-teman ingin spekulatif buy, bisa tunggu di harga 600. Apabila terlihat mulai rebound, teman-teman boleh entry, tapi harus secepatnya take profit apabila PTPP masih mulai turun saat mendekati atau menyentuh harga 800. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.